Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah insyaallah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan di dalam proses belajar ini dan menjadi wasilah agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk lagi ke tahsin Al-Fatihah sambil mengingatkan diulang-ulang sampai clear insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim artinya apa? Pengasih, Maha Penyayang. Kekeliruan di situ biasanya apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahim, Ar-Rahim harusnya pakai hak kecil. Ar-Rahim harusnya Ar-Rahim. Roknya itu hanya sekali sebenarnya aturannya itu. Sebagian ada yang berpendapat maksimal 2 kali. Jadi memang agak-agak susah ya. Tapi ya kita berusaha, yang penting tahu ilmunya. Ya. Sekarang kalau Ar-Rahim artinya apa? Yang menurunkan hujan rintik-rintik. Kalau Ar-Rahim yang indah suaranya. Berarti kekeliruan di Bismillah saja sudah jadi masalah kalau kita keliru dalam pengucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kalau tikrornya dijadikan satu itu memang kayak gentak sedikit gitu. Bismillahir, karena itu berhenti di situ. Rahmanirrahim. Makanya kalau dengan melihat orang yang bacaannya bersanad tuh gitu. Bacaannya bersanad justru kayak agak aneh gitu. karena dia memang memenuhi hukum-hukumnya dengan penuh. Saya punya keponakan yang beliau sudah dapat sanad gitu. Kalau baca kayak gitu. Itu kesalahan di ayat pertama. Kesalahan yang lahan jali, lahan besar yang sampai pada derajat bisa membatalkan sholat kita. Kemudian di ayat berikutnya kemarin lam gimana supaya enggak tawalud? Di samping gitu. Jadi kalau di depan nanti al gitu kan. Ha itu hamas mengalir lagi. Alhamdu ya kan. Kemarin tidaklah dhamma sempurna kecuali dengan mencucu. Alhamdulillahi nih turun sedikit nih. Bukan he tapi hi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus min ada apa kemarin? Panjang. Yang panjang itu namanya apa? Mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Bisa dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Kemudian artinya alhamdu artinya apa? Segala puji lillah, milik Allah, Rabb semesta alam. Rabb, Tuhan semesta alam. Kalau diganti jadi alhamdu pakai hak jadi apa? Segala kematian, segala kehancuran milik Allah, na'udzubillah. Rabb. Kalau alamin diganti dengan alamin pakai hamzah. Alamin apa artinya? Yang berpenyakit, atau yang penyakitan. Jadi kalau kita bacanya alhamdulillahi rabbil alamin, artinya segala kehancuran milik Allah, Tuhan yang berpenyakit. Itu jauh banget. Makanya harus hati-hati. Di samping kita belajar tahsin, tujuan akhirnya memang untuk benarnya makna.
Maka pastikan alhamdulillahi rabbil alamin. Mim juga kemarin pakai tawasud, yaitu tidak langsung tapi ada ngalirnya sedikit. Kemudian ayat berikutnya, ini ayat berikutnya cuma ngulang aja nih, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini juga berarti kekeliruannya sama dengan Bismillah ya. Di sini nggak boleh baca Ar-Rahman Ar-Rahim, nggak boleh Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Di situ rumusnya ada alif lam samsiah, alif lam ketemu huruf samsiah yaitu ro, dibaca langsung ke ro-nya, masuk ke ro-nya, Ar-Rahmanir Rahim gitu. Ada dua alif lam samsiah. Ro-nya karena berharokat fathah jadi harus tafkhim, tebal, bukan ra tapi ro, bukan ra ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ha sifat hamas ya. Kemudian halus, gak ada kotoran. Ha itu harus halus, gak ada kotoran sedikit pun, tidak seperti kho yang ada kotorannya. Kemudian mimnya ada mad tabi'i, yaitu dibaca dua harokat atau satu ayun kalau di metode umi. Ar-Rahmanir Rahim. Kadang-kadang ada yang baca Ar-Rahmanir Rahim, itu udah 1,5 harokat, beberapa 2,5 harokat itu. Harusnya Ar-Rahmanir Rahim. Him juga ada mad arid lisukun, yaitu mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukun. Mad tabi'inya apa? Kasroh ketemu ya sukun. Kemudian huruf hijaiyahnya adalah mim, karena di situ waqaf jadi sukun. Kalau dibaca terus ya himi, biasa mad tabi'i himi. Tapi kalau disukun maka menjadi mad arid lisukun, dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Him 6 harokat lebih bagus. Nah, ayat berikutnya maliki yaumiddin. Nah, ini sekali lagi waw itu mencucu seperti isyarat dhammah, maka jangan yau, bukan yau. Jadi kan sering dengar toh imam bacanya yau, ya kan? Yang betul adalah yau. Meskipun kadang-kadang dari belakang terdengar kayak o gitu ya, tapi yang benar yau. Maliki yaumiddin, maka waw itu harus mencucu. Maliki yaumiddin. Coba dengan mengucapkan din, kalau nggak pakai ditarik sedikit kan den gitu. Yang tahu tuh orang yang dengar, mungkin jenengan nggak merasakan itu. Yang dengar, oh kok miring ya. Kalau kita nggak tarik sedikit itu maliki yaumiddin kan gitu, beda toh. Maliki yaumiddin, din kan beda. Kemudian yang di sini yang perlu diperhatikan adalah huruf kaf. Jangan sampai ketambahan iya. Banyak orang baca di sini ketambahannya maliki yaumiddin. Nah, ini kan salah. Maliki yaumiddin. Penyakitnya di sini tuh dua itu. Maliki yau itu biasanya, atau maliki ki. Kalau ketambahan satu harokat berarti ketambahan ya, huruf ya waktu ya mutakalim menunjukkan kepemilikan. Kalau maliki yaumiddin itu maka hari akhirat, yang menguasai hari akhir maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau maliki yaumiddin artinya apa? Hari akhir itu milikku. Ki pakai ya mutakalim kepemilikan. Milikku, hari akhirat itu milikku. Jadi ya, seolah-olah yang menguasai hari akhirat itu saya. Dengan jauh toh artinya. Makanya jangan sampai keliru di sini. Harus langsung maliki yaumiddin. Juga ada mad arid lisukun juga. Yaumiddin, yaumiddin. Ingat nun juga
tawasud, harus ngalir sedikit, jangan maliki yaumiddin, itu keliru. Walaupun jangan panjang, maliki yaumiddin, nah, itu keliru. Harusnya maliki yaumiddin, gitu loh. Ada ngalir sedikit, itu namanya tawasud. Itu penting diingat-ingat. Ma di situ juga mad tabi'i. Jadi kalau jenengan mendengar kata mat itu artinya panjang ya bahasa Arab. Mat itu artinya panjang. Berarti lebih dari satu harokat, dan mat dasar adalah mat tabi'i, yaitu 2 harokat. Nanti hukum-hukum mat yang lain itu disambungkan dengan mat tabi'i itu. Mat tabi'i ada 3, yaitu fathah ketemu alif, fathah, harokat fathah ketemu alif. Kemudian waw apa? Dhammah ketemu waw sukun. Kalau jangan ketemu harokat dhammah ketemu waw sukun berarti mad tabi'i. Kemudian kasroh ketemu ya sukun. Nah, kalau itu dasarnya mad itu. Di dalam Al-Qur'an biasanya ada isyarat yang pakai apa? Fathah berdiri, itu juga mad tabi'i itu. Mad tabi'i yang berdiri, misalnya seperti bismillah, la, itu kan berdiri. Termasuk di sini maliki yaumiddin. Coba sekarang maliki yaumiddin, sarang-sarang. Yaumiddin. Coba jalan, Pak. Maliki yaumiddin. Yau, bercucu. Dulu. Maliki yaumiddin. Dibaca, coba dibaca 6 harokat, Pak Pri. Mat arid sukunya. Maliki yaumiddin. Maliki, ma-nya jangan 2,5, tapi jangan maliki, tapi ma 1 ayun. Maliki, bukan tapi maliki. Jadi 1 2 titik, Pak. Maliki yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin. Sekali lagi coba jangan ngayun ma gitu. Maliki yaumiddin. Ingat jangan maliki yaumiddin. Kalau jangan mau seperti itu boleh, tapi dinnya harus menyesuaikan. Jadi ketukan itu sebenarnya tidak ada patokan harus ma untuk 2 harokat, itu nggak harus sebenarnya. Cuma kalau jenengan baca seperti itu berarti harus konsisten, ke belakangnya juga harus seperti itu. Misalnya contoh, saya baca maliki yaumiddin, harus kayak gitu untuk 4 harokatnya, karena seolah-olah di tempat lain ini seperti 4 harokat. Kalau di umi lebih jelas langsung. Kalau 2 harokat ya ma nggak boleh, nggak boleh. Maliki yaumiddin, ini 4 harokat. Coba ulang lagi, Pak. Maliki, agak kepanjangan dikit, kurangi dikit. Maliki yaumiddin. 1 ayun. Maliki, tirin saya coba. Maliki yaumiddin. Oke. Pak Tri, coba Pak Tri. Maliki yaumiddin. Isyarat u-nya diperjelas. Yau. Maliki yaumiddin. Mas Wawan. Maliki yaumiddin. Isyarat dhammahnya diperjelas. Yau. Coba yau, Mas. Yau. Mencucu. Maliki yaumiddin. Oke. Pak Supri. Maliki yaumiddin. Diulang sekali lagi. Maliki yaumiddin. Oke. Ke Mas Jono. Maliki yaumiddin. Ya, nunnya jangan lupa nggih, ada tawasud. Mas Nono aja, Mas Nono. Maliki yaumiddin. Nah, oke. Mas Deni. Maliki yaumiddin. Masya Allah. Jadi kan Mas, gundul sekarang. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Maliki
Maliki yaumiddin. Yau, yau. Yau. Sekarang dibaca dinnya dibaca 6 harokat coba. Din. Iya, mat arli sukunya dibaca 6 harokat coba. Sambil gini Mas. Maliki yaumiddin. Itu coba. Maliki yaumiddin. Nggak usah gentak di situ, bukan nabro. Yang mana? Yang di jangan yau tapi yau biasa. Yau. Iya. Maliki yaumiddin. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini contoh harus diperbaiki nih Mas. Jadi yau itu adalah huruf lin. Huruf lin itu masuknya biasa. Masuk dengan biasa, nggak gentak. Huruf lin, layin, hanya huruf lin. Berarti dibacanya maliki yaumiddin, bukan maliki yaumiddin, bukan maliki, bukan juga. Jadi di situ huruf lin, layin itu dibacanya nggak gentak. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Baca sekali lagi Mas. Maliki yaumiddin. Bukan yau tapi yau. Yau. Maliki yaumiddin. Isyarat dhammahnya masih kurang sempurna. Bukan o. Yau mencucu. Maliki yaumiddin. Oke ya. Dengan Bu, coba Ibu. Yaitu kita belajar di ayat keempat ini. Artinya tadi apa? Yang menguasai hari akhir. Kekeliruan yang sering terjadi adalah maliki, kinyak panjang dikit. Itu kekeliruan jali, kekeliruan besar karena berubah arti. Kemudian juga sering terjadi kesalahan tuh di sini nih. Maliki yaumizzin. Kadang ada yang baca kayak gitu. Bukan yaumiddin. Saya nggak tahu kenapa kok ada orang baca dal jadi za itu. Sering banget saya dengar itu. Ini kekeliruan juga kekeliruan jali, ini kekeliruan besar. Maliki yaumizzin. Pernah dengar kayak gitu? Sering dengar kayak gitu. Makanya dibahas oleh para ulama. Kalau yaumizzin itu hari perhiasan. Pripun artinya itu? Yang menguasai hari perhiasan. Kan jauh banget. Harusnya yang menguasai hari akhir menjadi yang menguasai hari perhiasan. Maka itu diperhatikan, kita belajar sedikit-sedikit tapi diingat-ingat. Pokoknya Al-Fatihah itu kita harus benar banget. Makanya di pondok-pondok sampai 3 bulan, 4 bulan belajar Al-Fatihah tok. Karena memang itu keselamatan dari sholat kita. Nah, itu belajar tahsin kita seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian belajar hadisnya, hadis tentang bulan ini. Hadis tentang bulan ini yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Kemarin waktu Jumat sudah saya sampaikan. Dalilnya apa? Quran surah At-Taubah ayat ke-36. Ini harus menjadi pengingat panjenengan seterusnya sepanjang hidup loh ya. Ini ilmu yang disampaikan ini harus dipegang oleh jenengan sepanjang hidup. Ingat, kita tuh belajar mengulang seperti ini, mengulang tahunan toh ini kan ulangan tahunan. Itu karena ada beberapa hal. Para ulama menyebut mengapa kita mengingat kembali dan mengingat kembali. Mengapa kita mengingat dan mengingat kembali? Karena secara asal terhadap ilmu yang sudah pernah kita miliki. Sekali lagi, terhadap ilmu yang sudah pernah kita miliki, itu selalu terjadi dua hal ini. Mengapa kita belajar ulang? Karena sekali lagi para ulama menyebut, karena dua hal ini selalu terjadi dalam soal ilmu. Jadi yang sudah punya ilmu, sudah pernah dengar hadisnya, selalu akan ada menghadapi dua hal ini. Jadi perhatikan betul ini. Yang pertama, karena ingatan kita punya kecenderungan lupa. Maka kita butuh murojaah, butuh diulang lagi, butuh ngaji lagi, butuh dibicarakan lagi. Apalagi yang tahunan. Maka para ulama menyebut afatul ilmi anisan. Afatul ilmi itu musibah ilmu, anisyan adalah lupa. Aku ki ngerti,
hadise ning saiki lali. Ah, itu musibah. Itu musibah. Itulah mengapa kita terus murojaah terus. Begitu kita punya ilmu jangan di rumah nanti di murojaah tentang Al-Fatihah itu. Kenapa saya sampaikan dikit-dikit? Biar jenengan ngulangnya nggak berat. Dan ini metode pembelajaran di Maha dulu begitu. Jangan belajar itu jangan borong maksudnya. Sedikit-sedikit tapi benar-benar nempel, diulang lagi. Karena kecenderungannya yaitu tadi afatul ilmi an-nisyan. Sesungguhnya yang namanya musibah ilmu adalah an-nisyan. Nisyan itu lupa. Nasyan, kalau namanya nasi itu dalam bahasa Arab itu kan lupa. Kalau orang Indonesia suka lupa karena makanannya nasi gitu. Afatul ilmi an-nisyan. Adapun musibah ilmu adalah lupa. Maka sering ditelaah, sering dimurojaah lagi itu penting. Itulah mengapa penghafal Quran namanya hafid. Hafid artinya apa hafid? Jadi kan tahunya hafid kan penghafal toh. Hafid itu artinya penjaga. Hafid itu penjaga. Hafid Quran berarti penjaga Quran. Penjaga Quran artinya apa? Orang yang selalu baca, selalu ulang. Orang yang sudah hafal 30 juz itu bacaan minimalnya 5 juz untuk menjaga. Sama Aziza, Amar itu sehari bacanya 5 juz. Jadi sehari 5 juz. Makanya dikatakan hafid karena dia menjaga Al-Quran dengan mengulang. Orang yang sudah hafal jadi ulang-ulang, kita yang nggak hafal masih nggak diulang-ulang. Makanya membahas lagi itu menjadi penting banget. Bayangin penjaganya Quran loh. Nah sekarang kita yang sudah punya ilmu belajar itu menjaga ilmu, jadi hafid dalam hal masalah ilmu. Karena apa? Sekali lagi afatul ilmi anisan. Sungguh yang namanya kecelakaan atau kerusakan atau musibah ilmu itu adalah lupa. Gitu. Ini aku tua mas gampang lali, ini musibah jadi. Makanya diulang-ulang caranya. Makanya diulang-ulang. Yang ahli Quran menghafal aja diulang-ulang terus. Itu masa iya kita nggak ngulang-ulang? Itu diulang-ulang terus. Maka kadang ada sebagian para ulama menyebutkan toyidul ilmi bil kitabah. Maka ikatlah ilmu dengan kitabah, dengan ditulis supaya bisa diulang maksudnya. Supaya bisa diulang bil kitabah. Nyatet itu kemudian di rumah. Oh iya kemarin ini penting. Kemudian yang kedua, terhadap ilmu yang sudah kita miliki, kadang kita sudah punya ilmu tetapi dikalahkan oleh hawa nafsu. Surah Yusuf mengatakan, sesungguhnya inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu di dalam diri kita itu mengarahkan kepada yang buruk-buruk. Di antaranya adalah menjauh dari ilmu yang sudah kita punya. Betapa banyak orang yang tahu lampu merah itu berhenti, ya enggak? Lampu merah orang juga tahu, jangan ngerti nggak lampu merah berhenti. Saya bilang sering kalau ada orang lewat lampu merah kok jalan, oh buta warna berarti guys. Padahal yang nggak buta warna juga tanya ngerti nggak tau lampu merah itu berhenti? Ngerti. Kenapa sekarang pertanyaannya mereka bablas? Ilmunya tahu loh, ya kan? Ilmunya tahu. Alasannya tergesa-gesa lah, ini pokoknya hawa nafsu lah intinya, hawa nafsu. Yang di situ padahal dikatakan misalnya contoh masalah ketergesaan. Orang biasanya kalau tanya polisi tiba-tiba diprit tergesa-gesa ya Pak, niki Pak. Alasan nganter ke rumah sakit lah, ke pasar lah macam-macam. Intinya tergesa-gesa. Padahal Rasul menyebutkan al-ajalah minasyaiton. Sungguh yang namanya tergesa-gesa itu adalah bagian dari setan. Kemarin saya suruh ceramah di wisuda UMY. Saya sampaikan salah satu yang pokok. Sebagian mereka ternyata juga kaget juga. Yang namanya sarjana, kalau kita lihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarjana artinya apa? Jadi nggak tahu nggak Pak? Sarjana itu artinya apa? Ini yang sarjana harus tahu ini. Sarjana artinya orang pinter, orang yang berilmu pengetahuan itu sarjana tuh. By definisi sarjana adalah artinya jangan lihat aja di KBBI itu. Adalah orang yang pintar. Nah, di antara ciri orang yang pintar dari sekian ciri, salah satunya adalah tidak al-ajalah. Tidak tergesa-gesa di dalam memutuskan sesuatu. Bergerak tidak tergesa, berpikir tidak tergesa, memutuskan apalagi tidak tergesa. Ini ciri orang yang pintar. Jadi kalau lampu merah bablas ini orang pintar itu, tergesa-gesa itu. Dan dikatakan al-ajalah minasyaiton, Rasulullah yang menyampaikan. Sesungguhnya namanya ketergesaan itu adalah bagian dari setan. Subhanallah. Nah itu karena inna nafsa la amaratun bisu. Memang asalnya itu di sini itu selalu mengarahkan kepada yang buruk-buruk. Asalnya kita begitu, subhanallah. Asalnya kita begitu. Kita dibekali oleh Allah untuk melawan diri kita,
bahwa memang di dalam diri kita ada potensi hal-hal yang buruk. Ya contohnya tadi yang hal yang kecil, udah tahu ilmunya lampu merah, kok ya bablas. Nah kita terapkan dalam syariat kita, sudah tahu laki-laki itu 3 mazhab mengatakan di masjid sholat fardunya, tahu kan itu sebagian besar. Sekarang ilmu pengetahuan sudah berjalan, kenyataannya ditabrak-tabrak terus, nggak berangkat ke masjid lah, inilah itulah, dan itu biasanya karena nafsu. Kita tahu bermajelis seperti ini keutamaannya banyak banget keutamaannya, di luar mudeng atau tidak mudeng Pak Supri. Ini manfaatnya udah besar banget buat kita, nggak main-main. Betapa banyak orang yang tahu tentang sholat meninggalkan sholat. Banyak kan orang yang dengan terang-terangan mengatakan saya masih bolong-bolong sholatnya. Omong pinter loh itu. Jangan sering dengar toh, manajer sebuah perusahaan saya masih bolong-bolong sholatnya. Apakah ketika ditanya dia tidak tahu ilmu bahwa sholat itu wajib? Enggak mungkin, pasti tahu. Maka sekali lagi terhadap ilmu yang sudah kita miliki ini, selalu saja 2 hal ini terjadi. Yaitu yang pertama lupa, yang kedua kita karena nafsu kita meninggalkan ilmu itu. Maka dimurojaah lagi, diingatkan lagi, itu penting. Padahal orang-orang yang akan masuk surga diantaranya adalah orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu dia komitmen terhadap ilmunya. Dia tahu ilmunya, dia khusyuk terhadap ilmunya. Al-Baqarah 46. Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang khusyuk itu disebut adalah orang-orang yang selalu ingat ada kehidupan setelah kematian. Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim, dia akan kembali ke Rabb-nya, wa annahum ilaihi raji'un. Bayangin, supaya kita khusyuk itu kita setiap waktu itu harus ingat, saya itu mau balik sama Allah. Setiap tindakan saya itu akan dipertanggungjawabkan karena saya mau balik kepada Allah. Ini disebutkan di dalam Al-Baqarah 46, jelas banget tentang masalah kisah orang khusyuk. Padahal khusyuk salah satu syarat keberuntungan. Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang mukmin itu. Yang pertama apa syaratnya? Alladinahum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Walladinahum anil lagwi muqridun, yaitu orang-orang yang tidak menyia-nyiakan waktunya. Yang namanya orang khusyuk itu nggak mungkin menyia-nyiakan waktunya, gila Pak. Ya kan? Ada adzan, dia orang yang menunggu waktu sholat di masjid. Di antara waktu terbaik manusia adalah duduk menunggu sholat ketika sudah tiba waktunya. Makanya orang-orang khusyuk itu orang-orang yang menyempatkan ke masjid itu dengan rencana. Di berjalan kemana pun sudah menghitung, nanti duhur jam sekian, nanti jam sekian saya masuk ke masjid. Itu sudah dihitung sama dia. Orang itu namanya orang khusyuk. Yang disebutkan di dalam ayat ini, alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, ya, dan bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya. Sikap orang seperti ini berbeda dengan sikap orang yang biasa tentu saja. Kalau orang biasa mau ngapa-ngapain nggak mikir, ya itu ujung-ujungnya persoalan menjauh dari ilmu lagi. Ya. Maka sekali lagi ingat-ingatlah, hafid itu penjaga, hafid Quran itu penjaga Quran. Caranya bagaimana? Mengulang lagi, dan mengulang lagi. Nah ini sebagai pengantar bahwa kenapa kita perlu belajar lagi tentang hadis-hadis bulan ini. Kadang-kadang orang sudah lupa sekarang Dzul Qa'dah tanggal berapa, ini nggak ngerti, ya kan? Padahal bicara waktu dalam syariat Islam itu bicara hal yang penting. Nah terkait dengan bulan ini, maka sebagaimana saya sampaikan di Jumatan kemarin, yaitu surah At-Taubah ayat 36. Itu kalau bisa dihafal tuh, At-Taubah 36. Dihafal. Yaitu ketika Allah menceritakan tentang sesungguhnya perhitungan bulan di sisiku ada 12. Jawab Pak Supri, dibaca Pak Supri. At-Taubah 36 Pak Supri. Jadi ada aplikasi Quran enggak? Mas Wawan, coba Mas Wawan. Aplikasi Quran ada toh? Sudah? Yang ayat KSU itu? Belum. Yang sudah ada siapa? At-Taubah surat ke-9 ayat ke-36. Coba Mas ini. Inna
عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Itu surat atau ayat 36 menceritakan tentang kisah, menceritakan tentang proses penciptaan langit dan bumi, kemudian penetapan bahwa perhitungan bulan di sisi Allah itu 12. Jadi sudah ada sejak diciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan bahwa perhitungan bulan ada 12. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali engkau berbuat zalim pada dirimu di bulan itu. Kenapa? Ibnu Abbas menyampaikan karena bulan itu tuh bulan khusus, bulan hurum. Bulan hurum artinya bulan dilarang perang. Ada 4, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram. Sekarang kita di bulan apa? Dzulqa'dah. Berarti masuk enggak di bulan itu? Masuk. Sekarang kita pada di bulan itu. Kalau jenengan sekarang berbuat buruk, dosanya lipat-lipat, berbuat baik pahalanya lipat-lipat. Maka hati-hati di bulan ini, jangan sampai di sini fala tadlimu fiina anfusakum, jangan sampai engkau berbuat zalim pada diri, maksudnya meninggalkan sholat, ya, pokoknya zalim lah, ya. Kemudian menyia-nyiakan waktu, pokoknya berbuat jelek di bulan ini itu udah masalah besar, ya. Jadi kalau orang sudah belajar kok di 4 bulan ini nggak efektif, itu rugi banget. Ini yang saya bilang, kita harus mengulang-ulang karena suka lupa. Kalau kita sudah belajar kok di bulan ini nggak efektif waktunya, itu rugi banget. Gimana? Ini bulan hurum, bulan yang setiap kalimat kita dinilai lebih, ya kan? Amal soleh kita dinilai lebih. Demikian juga dosa kita dilipat-lipat ketika berbuat buruk. Nah, ini menjadi pengingat. Jadi bulannya apa saja tadi? Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Salah satu mutawaliyat, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Dan sekarang kita berada di dalamnya. Maka jangan sampai di bulan ini kok jenengan, misalnya Pak Supri biasa adzan malah tidur adzan, rugi men gitu. Gitu. Biasa rajin kok malah orang rajin, di bulan ini agak rugi men gitu. Wong bulan ini dilipat, misalnya bulan-bulan yang lain nilainya 1, sekarang nilainya 100 misalnya. Tentu saja di sini tidak ada ketentuan berapa kali lipatnya. Pokoknya yang lebih besar lipatannya. Biasa mau Quran kok bulan haram nggak mau Quran, bodoh men gitu, istilahnya begitu kalau sudah belajar. Biasa sholat di masjid, lah kok di bulan seperti ini nggak sholat di masjid, lah rugi men gitu. Secara perhitungan itu koyo-koyo itu rugi men. Jangan-jangan ada orang yang belajarnya biasa-biasa saja, nih ngerti ilmu ini malah dia ngotot nih di bulan-bulan ini, di bulan-bulan lain dia biasa-biasa saja. Kita bisa kalah loh kayak gitu. Makanya secara hitung-hitungan kita harus paham. Nah, ini pentingnya kita mempelajari hal-hal yang sedemikian. Kemudian nanti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu sekitar tanggal berapa itu? Tanggal berapa? 18 sudah masuk, maka kita memulai hari-hari istimewa. Sebagaimana saya sampaikan Jumatan kemarin. Dalilnya adalah ketika Rasulullah menyampaikan ma min ayamin al-amalu sholihu fiha ahabu ilallah min hadhil ayam, yakni yaumul asr. Tidak ada hari-hari yang Allah lebih cintai amal soleh di hari-hari itu dibandingkan hari yang lain manapun, yakni yaumul asr, yaitu ya bahasa Arab ya. Mepodo itu Arab Indonesia itu yakni yaumul asr, yaitu hari yang 10. Nah, hari yang 10 itu yang mana? Semua ulama sepakat ini maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan keutamaannya melebihi 10 akhir bulan Ramadan untuk siangnya. Kalau malamnya jelas 10 akhir bulan Ramadan itu yang terbaik karena ada malam qadar. Tapi untuk siangnya para ulama sepakat di awal bulan Dzulhijjah itu lebih bagus. Makanya dikatakan tidak ada amal soleh yang lebih dicintai di hari-hari itu dibandingkan amal soleh di hari manapun. Makanya persiapkan. Berarti kan kita udah tahu nih
udah tahu bahwa nanti kita akan menghadapi hari-hari itu. Mudah-mudahan kita masih hidup. Mudah-mudahan kita diberi taufik. Maka siapkan dana sedekah. Pendak dino nek iso sedekah. Meskipun misalnya kita menyiapkan mampunya kita misalnya 20.000. Setiap hari saya mau sedekah 20.000. Berarti 10 dinar 200.000. Siapkan 200.000 untuk sedekah tiap hari. Kemudian siapkan fisik untuk puasa. Siapkan fisik untuk puasa. Karena di sini al-amalu sholihu fiha, maunya amal soleh itu sifatnya mutlak, amal soleh apa saja. Hatta sampai pun senyum. Itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari manapun. Kemudian siapkan itu tadi puasa. Puasa itu penting banget. Mulai kapan? Mulai sejak tanggal 1. Berarti kalau masuk tanggal 18, tanggal 18. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Adapun yang punya dalil khusus keutamaan lagi lebih dahsyat lagi adalah tanggal 9-nya, yaitu hari Arafah. Bagaimana kalau jenengan di Indonesia wukufnya nggak bareng sama di Arab Saudi? Jangan disoal. Ini kemungkinan ada perbedaan di tahun ini. Sampai saya itu suruh ngisi sholat itu di 2 tempat, tapi saya nggak mau. Ya saya kan ngisi yang satunya sudah jelas karena orang-orang maba itu mesti saya ikut pemerintah, pasti itu nggak mungkin nggak. Kalau orang-orang maba kan ikut pemerintah. Ya kan? Tapi yang satunya dari Masjid Muhammadiyah. Ustadz, kan itu kan beda hari Ustadz. Yang satunya ngisi tempat saya saja kan. Jadi suruh ngisi 2 kali gitu. Ya nanti kalau ternyata bareng bagaimana gitu. Dan cari yang lain aja gitu. Ya, Masya Allah. Merasa dihargai, bentuk cinta sama saya. Berarti saya senang dicintai juga. Manusia wajar senang dicintai. Tapi beliau akhirnya saya kasihkan ke referensi ke ustadz yang lain. Jadi kita harus paham betul di situ tentang itu. Ma min ayamin al amalu sholihu fiha ahabu ila min hadhil ayam, yakni yaumul asr. Kemudian kalau misalnya kita nggak mampu tiap hari puasanya, ya puasa Daud. Kalau nggak mampu lagi Senin Kamis jangan lewat. Sak parah-parah ya tanggal 9. Makanya saya sarankan masjid itu bisa ngadain tuh buka bersama. Bener, ini penting ini. Ini ihya sunnah, menghidup-hidupkan sunnah. Kalau sunnah ini berjalan setelah jenengan lakukan, jenengan dapat pahala terus loh. Tadinya ini sunnah sudah ada kan, ini sunnah dari Rasulullah, tapi belum hidup. Kemudian jenengan ihya sunnah, menghidup-hidupkan sunnah yang sudah ada. Kemudian orang-orang pada niru, jenengan dapat pahalanya loh. Ini yang namanya pahala jariyah, ilmu yang bermanfaat. Kalau jenengan punya kelonggaran dana, yuk pada buka di tempat saya. Oh, lebih baik lagi. Itu Masya Allah itu pahalanya. Bayangkan yang tanggal 9 itu kata Rasulullah, yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa pada hari itu menghapus dosa setahun sebelum dan setahun sesudah. Ada orang bertanya, kok gampang mentok puasa sedino nggo rong tahun? Lah ya terserah Gusti Allah piye. Justru ini rahmatnya Allah luar biasa. Mangsamu kuwi ora dosa pada dino, dosa tiap hari kita itu. Lihat orang nggak jilbaban dosa kecil itu. Lihat TV yang orangnya pakai jilbab nggak dosa. Dosa itu. Itu tuh dosa itu. Yang dosa-dosa seperti itu terhapus dengan kayak gitu itu. Itu dosa itu, jangan dikira enggak. Dosa kecil-kecil 2 tahun ya kayak gunung. Kalau nggak dihapus bagaimana? Yang tidak terhapus adalah dosa besar. 99 dosa besar di kitab Al-Kabair tuh, ya kan? Nanti suatu ketika kita belajar kitab Al-Kabair, kitab dosa besar. Ya. Di dalam dosa-dosa besar itu tersebut 1, 2, 3 sampai 99. Itu yang seperti itu nggak terhapus oleh puasa Arafah. Ya. Zina, naudzubillah, nggak terhapus. Ya. Kemudian apalagi uqul walidain, kata-kata buruk kepada orang tua kita, itu nggak terhapus. Yang terhapus oleh hari itu adalah dosa-dosa kecil. Ini ijma seluruh ulama sepakat demikian. Jadi dengan sengaja menumpah ke air yang disia-siakan itu dosa, jangan dikira nggak dosa, itu dosa. Yang seperti itu terhapus dengan puasa seperti ini. Maka ini rahmat Allah. Kok iso yo puasa dino nganti tahu ngarep dihapus. Ini rumangsamu ora entuk dosa tiap hari apa? Saya sering cerita sama anak-anak itu. Rumangsamu ora dosa tiap hari apa? Padahal kita tuh memproduksi dosa tiap hari, apalagi zaman sekarang nggak bisa menghindar. Demi Allah nggak bisa menghindar. Yang suka bulu tangkis, lihat perempuan teplak itu dikira nggak dosa itu. Dosa nggak pakai jilbab kok. Ayo. Dengan sukanya Chen Yun Fei, kan nggak pakai jilbab. Dengan sukanya tayu. Kok Ustadz apa loh kadang-kadang aku nonton. Istri saya itu kadang-kadang ngomong, ini Ustadz kok nonton kok yang ngono gitu.
Ya saya kan cuma lihat hasilnya aja. Ada pengingat yang seperti itu, dosa seperti itu, insya Allah hilang dengan puasa seperti itu. Maka ini rahmat Allah luar biasa. Rahmat Allah luar biasa. Kesempatan buat kita. Makanya saya bilang jangan sampai dari 9 hari itu kalau 14 ora puasa terus ngopo itu hidupnya coba itu. Ki puasa ora Arafah enggak la ilaha illallah terus kepiye gitu. Berarti ilmu, kalaupun misalnya udah berilmu seperti lampu merah tadi tabrak wae. Ngerti lampu merah kok mandek ngerti. Lah kok bablas? Ayo mbuh. Ngerti tanggal 9 itu menghapus dosa sehari setahun sebelum setahun sudah tahu. Lah kok ora puasa? Ayo mbuh. Nah ini loh. Ini kan bahaya banget. Bahaya banget. Maka latihannya sejak tanggal 1 kalau bisa. Saya biasanya karena saya juga bukan ahli puasa, saya Senin Kemis biasanya. Senin Kemis di hari-hari itu plus tanggal 9-nya insya Allah nggak lewat. Adapun tanggal 8 hari Tarwiyah, karena ada juga dalil yang menyampaikan tentang hari Tarwiyah, itu nggak ada dalil yang sahih. Jadi hari Tarwiyah tanggal 8 itu tetap saja seperti hari-hari lainnya, seperti tanggal 1 sampai tanggal 8 gitu. Jadi monggo disiapkan. Kemudian zikir, zikir mutlak. Zikir mutlak itu berarti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, jadi dengan mutlak berarti kapan saja nggak terikat. Nah, yang terikat yang mana? Yang muqayyad adalah takbir mulai ba'da subuh tanggal 9. Ini yang sunnah nggak dihidupkan ini. Nanti di Gunung Sempu insya Allah dihidupkan mulai tahun ini karena saya sudah sampaikan. Insya Allah kemarin takmirnya bilang kita mau mulai ba'da subuh tanggal 9. Kan nggak harus juga dicorong maksudnya. Jadi mulai takbir muqayyad dengan ba'da sholat fardu setelah sholat fardu tanggal 9. Sekali lagi mungkin dengan belum paham gitu. Ibadah ada dua gitu, ibadah mutlak dan muqayyad. Kalau jangan ditanya terkait dengan ibadah dalam Islam itu ada dua jenis ibadah, yaitu ibadah yang mutlak dan muqayyad. Mutlak artinya apa? Mutlak artinya apa? Tidak terikat. Jenengan ora penak ati, jenengan ambil air wudu sholat, itu namanya sholat mutlak. Seperti sholat ba'da Jumat, yang sahih sebenarnya itu sholat mutlak, bukan sholat ba'da Jumat sebenarnya. Sebenarnya nggak ada dalil khusus tentang sholat ba'da Jumat. Maksudnya itu tidak masuk dalam rawatib seperti rawatib ba'da duhur itu maksudnya. Yang ada adalah sholat mutlak. Kadang-kadang Rasulullah melaksanakan 2, kadang-kadang 4. Masuknya sholat mutlak, yaitu sholatnya sebenarnya nggak terikat dengan segala sesuatu sebenarnya. Ya sekali lagi makanya kalau jenengan nggak enak hati ambil air wudhu sebagaimana Rasulullah kemudian jenengan sholat, itu namanya sholat mutlak. Itu yang dilakukan sebagai kaum muslimin. Jenengan kok saya deg-degan, orang penak, kok udah ambil air wudhu sholat mutlak. Kapanpun boleh selain waktu ba'da asar dan ba'da subuh. Ini namanya ibadah mutlak, sholat mutlak namanya. Kapanpun mau 1000 rakaat juga silakan saja. Imam Ahmad satu hari salat malam itu minimal 300. Imam Ahmad itu rahimahullah ta'ala. Jangan berapa mas? Kalau lagi sakit 100. Kalau lagi sakit 100 rakaat. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Pak Supri yang sudah mulai sepuh pak, waduh mulai mikir kayak gitu pak. Hari-hari dipenuhi dengan sholat mutlak. Pada ngisi bensin, pak ambil air wudhu, sholat kayak gitu. Kemudian ada yang muqayyad dengan tempat haji. Mutlak dengan tempat, maksudnya berarti tidak terpengaruh tempatnya dimanapun, itu namanya mutlak. Tapi ada yang muqayyad itu terikat, artinya terikat dengan waktu. Contohnya ya haji ya harus di bulan haji, nggak boleh haji di bulan lain. Terikat dengan waktu ba'da sholat fardu, zikirnya adalah ini, itu terikat namanya muqayyad, terikat. Tadi sampai mana tadi? Yang zikir tanggal 9 itu muqayyad dengan sholat maksudnya. Kadang-kadang dipimpin sama imamnya, habis sholat fardu kemudian imamnya memimpin, nggak apa-apa itu juga nggak apa-apa. Nah itu sebenarnya dimulai sejak ba'da subuh tanggal 9. Kalau jenengan orang wani nggak corong, ya wis lah minimal jenengan baca setelah sholat di tanggal 9. Biasanya di Indonesia dilaksanakan kapan? Ba'da maghrib tanggal 9, malam Idul Adha baru mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya dari pagi itu. Yang sunnah itu dari pagi. Nah, kalau jenengan mau menghidupkan sunnah, ini kayak kisah wis mulai. Ya gimana, lingkungannya harus dididik dulu.
Kadang-kadang kita punya ilmu mau praktek ya begitu, makanya harus dimasukkan ilmu dulu. Ngonek wis penuh jebul bener ya kan masjid kayak gitu boleh bener ya. Masjid yang paling bener iki ya masjid kae janjane gitu nantinya begitu nantinya. Kan begitu kalau memberikan sunah tuh begitu. Awal-awalnya mesti dikira aneh, nanti lama-lama oh sing bener iki kae to. Jebul iki dalile sing bener kae to gitu. Dan yang benar itu seperti itu. Nah, sekali lagi itu takbir yang muqayyad. Ini bahas itu aja rampung waktunya. Saya kadang-kadang heran, saya efektif nggak sih menyampaikannya ini? Kadang-kadang waktunya banyak, dapatnya sedikit ya. Sedikit atau banyak sini? Banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kemudian taubatan nasuha. Itu yang merasa dosa-dosanya banyak, merasa punya problem hari-hari itulah hari-hari di mana dengan banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, apakah kecintaan Allah terhadap amal di bulan hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan jihad fisabilillah? Kata Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Bayangkan dengan jihad fisabilillah saja masih Allah lebih cinta di hari-hari itu loh. Sekedar dengan sedekah 20.000. Dengan jenengan berangkat jihad fisabilillah itu Allah lebih cinta pada hari itu dengan 20.000 itu. Bayangin, kok begitu? Ya terserah Allah. Kadang-kadang ada orang bertanya, masa sih? Ya terserah Allah, begitulah dalilnya. Nggak usah ditafsir macam-macam. Kadang-kadang ada orang menafsir macam-macam, wah sekarang karu-karuan, malah muter-muter orang liberal itu, sehingga orang akhirnya nggak melaksanakan. Pokoknya hari itu ya kita laksanakan aja. Karena apa? Kecintaan Allah di hari bayangkan dibandingkan jihad fisabilillah saja lebih cinta Allah terhadap perbuatan amal soleh di hari itu. Bayangin, ada satu yang bisa mengalahkan. Kata Rasulullah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bisyai. Satu-satunya amal soleh yang bisa mengalahkan amal soleh hari itu adalah jihad fisabilillah dengan seluruh hartanya, jiwanya mati syahid, nggak pulang. Nek berangkat hartanya hilang, pulang sehat, itu masih kalah dengan hari itu. Bayangin. Jadi satu-satunya amal soleh yang bisa mengalahkan cuma itu toh. Padahal yang namanya jihad fisabilillah aja syaratnya 5. Ya kan? Jihad fisabilillah itu rukunnya 5. Rukunnya 5. Susah banget loh itu. Di antaranya adalah lillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Datang kepada Rasulullah seseorang. Siapakah di antara mereka yang paling utama ya Rasulullah, yang mati syahid karena kaumnya, mati syahid karena ini ada 3 hal. Maka kata Rasulullah, satu-satunya yang dikatakan hebat adalah yang ketika dia dalam rangka meninggikan kalimat Allah, bukan karena ingin dinilai jadi ahli perang dan sebagainya itu. Artinya jihad fisabilillah aja susah banget. Yang susah banget seperti itu saja, kalau pulang masih sehat, itu masih dikalahkan dengan amal soleh di hari-hari awal bulan Dzulhijjah. Maka dikatakan oleh para ulama, siangnya ini memang lebih utama bahkan dengan bulan Ramadan. Bayangin loh, ada kayak gini loh. Kalau kita nggak belajar, aku yuk ngerti kayak gini ini. Ngertinya mau Ramadan kok. Padahal ini sangat luar biasa nih, luar biasa. Informasi yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar pada hari-hari itu kita sehat, kemudian diberi taufik oleh Allah, dan yang semisal itu. Hari ini tidak belajar tafsir karena waktunya habis. Nah, saya kira itu yang disampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita doa yang untuk akhir majelis dan sebelum berdiri sudah hafal belum? Saya pandu aja ya untuk beberapa ini, kita doa bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qasim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubalighuna bihi jannatak, wa minal yakin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absorina wa quwwatina ma ahyaitana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al dunya akbar hammana ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu tidak seluruhnya doanya. Yang saya baca hanya 5 doa.
Mudah-mudahan Allah dengar dan Allah kabulkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.